لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, di bab yang akan kita bahas di kitab Tauhid pada pagi hari ini, kaitannya antara tazkiyatun nufus dengan aqidah, yaitu suatu tema tentang an-ni'mah, tentang kenikmatan. Di bab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Itu surat An-Nahl ayat 83, potongan dari ayat tersebut. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ya, makna secara harfiahnya mereka mengetahui atau mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Namun nanti makna dari kalimat Allah ini, yaitu ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, perlu penafsiran sehingga tidak salah difahami. Jadi ada sikap dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, bahkan juga dilakukan oleh sebagian dari muslimin. Mereka ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Makna ya'rifuna ni'matallahi di sini, ya'rifun yaitu yudrikuna bihawasihim anna ni'mata min indillah. Mereka mengenal dengan indera mereka bahwasanya nikmat ini dari Allah Azza wa Jalla. Mereka mengenal itu. Ya'rifuna ni'matullah, dan ni'matullah, maksud dari nikmat di sini adalah segala kenikmatan. Bukan hanya satu, melainkan berbilang dan tidak bisa dihimpun oleh manusia. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghimpunnya. Jadi ada dua hal di sini. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu menghimpunnya. Jadi ada dua perbuatan yang disebutkan di ayat di surat Ibrahim ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ada dua hal, yaitu adda, ya'uddu, dan ahsa yuhsi. Adda ya'uddu yaitu menghitung, sedangkan ahsa yuhsi yaitu menghimpun. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghimpunnya. Dua hal yang berbeda.
yang seolah sama, menghitung dengan menghimpun. Berhitung yaitu 1, 2, 3, 4. Tapi menghimpun yaitu menyeluruh dalam penghitungan. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah, ya 1, 2, 3 kita bisa berhitung bisa. Tapi untuk menghimpun semua hitungan tidak mampu, itu yang dinafikan dalam ayat. Itu yang sahih, itu yang benar. Kalau kita mentadaburi dan tafakkur, merenungi nikmat-nikmat Allah, ya kita bisa hitung nikmat ini, nikmat itu, dan seterusnya di pagi hari ini. Tapi untuk menghimpun secara komprehensif semua dari nikmat Allah Azza wa Jalla itu tidak mungkin, mustahil. Karena nikmat itu kan ada yang zahirah, ada yang batinah. Ada nikmat yang sifatnya khafiyah, tersembunyi, yang tidak disadari atau tidak diketahui oleh makhluk. Dan ada nikmat yang bisa diketahui atau yang zahir, yang terlihat, tampak. Yang tampak pun tidak bisa kita himpun walaupun kita berusaha menghitung. Kalau misalnya Jumatan di Masjid Hijau, kemudian ada petugas, salah satu petugas parkiran berusaha menghitung, ya berapa banyak jemaah, dia berusaha hitung 1, 2. Tapi karena jemaah tersebut datang terus, datang lagi, akhirnya dia putus asa untuk menghitungnya sehingga tidak bisa menghimpun seluruh dari jemaah yang datang. Tapi kalau menghitung 1, 2, 3 ya bisa. Tapi sampai seluruhnya enggak mungkin. Maka dua hal di sini, wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian menghitung nikmat Allah, maka perbuatan adda ya'uddu, itu menghitung, itu mungkin antum lakukan. Tapi Allah nafikan, la tuhsuha, engkau tidak bisa menghimpunnya. Maka kata Allah Azza wa Jalla tentang amalan-amalan manusia yang kata Allah, ahsahullahu wa nasuh. Ahsahullahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa taala ahsa, yaitu menghimpun semua detail amalan manusia, dan mereka nasuh, yaitu mereka lupa akan semua amalan tersebut. Tapi Allah himpun. Maka menunjukkan Allah taala bukan hanya menghitung 1, 2, 3 dari amalan, melainkan semuanya secara komprehensif dari amalan Allah Subhanahu wa taala catat, kumpulkan di data, dan kemudian dihamparkan kelak. Taib, nikmat Allah Azza wa Jalla tidak hanya satu, tentu banyak dan tidak terhitung, tidak terhimpun oleh manusia. Dan nikmat imma berupa jalb al-mahbubat atau bisa berupa raf' al-makruhat. Nikmat itu imma dia berupa mendapatkan hal yang diinginkan atau menghilangkan hal yang tidak diinginkan. Itu nikmat. Nikmat itu berkisar pada itu saja, dua. Secara simpelnya, namun furu'nya tentu tidak bisa dihimpun oleh manusia. Nikmat imma jalb al-mahbubat, yaitu mendapatkan maslahat atau mahbubat, hal yang diinginkan, hal yang disukai, hal yang didamba. Itu nikmat. Atau nikmat berupa dihilangkan atau singkirkan atau diamankan dari hal-hal yang makruhat, hal-hal yang tidak diinginkan. Itu nikmat semua. Dan kadang seseorang tidak meminta suatu nikmat, maka Allah berikan padanya nikmat. Nah, mereka mengenal dengan panca indera mereka nikmat itu dari Allah, tapi thumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkari, bukan mengingkari eksistensi nikmat tersebut, bukan. Mereka tahu betul-betul ini nikmat. Tetapi yang dimaksud dengan mereka mengingkarinya adalah yunkiruna idhafataha ila Allahi. Mereka mengingkari penisbatan nikmat ini kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengingkari penisbatan nikmat ini kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mereka justru menisbatkan kepada sebab yang bukanlah Allah Azza wa Jalla.
sebab logis, ya, yang mungkin menurut mereka inilah sebabnya. Mereka tidak menisbatkannya kepada Allah, melainkan menisbatkannya kepada makhluk yang menurut mereka menjadi sebab adanya nikmat ini. Itu yang dimaksud mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla, yaitu mengingkari penisbatan nikmat ini kepada Allah Azza wa Jalla. Mengingkari penisbatan nikmat ini kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, kalau misalnya hujan, disunahkan kita mengatakan mutirna bifadlillah. Kita diberi hujan dengan keutamaan dari Allah, karena ini rahmat Allah. Maka ini kan penisbatan nikmat hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Seseorang ketika dia melihat mendung, maka tidak dianjurkan bergembira. Tapi kalau mendapatkan hujan, maka dianjurkan bersyukur, bergembira dan mengucapkan mutirna bifadlillah atau Allahumma shayban nafi'a. Adapun ketika hadir gumpalan awan, mendung dan semisalnya, maka justru yang sahih adalah tidak bergembira karena ada sisi tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Bagaimana sisi tasyabbuhnya? Kalau kita lihat di surat Al-Ahqaf, ya, di kalangan kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dari kejauhan perlahan-lahan adanya arid, adanya sahab, gumpalan awan. Yang mana gumpalan awan ini terlihat oleh mereka. Ya. Karena mereka mendustakan Rasulnya Allah, mendustakan para nabi, mendustakan Allah Azza wa Jalla. Maka pada waktunya falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim. Ketika mereka melihat semacam gumpalan awan mustaqbil awdiyatihim, berjalan menuju awdiyah, yaitu lembah-lembah mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka berkata, oh, ini adalah 'arid mumtiruna. Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Tapi kata Allah, bal huwa masta'jaltum, bukan, melainkan itulah azab yang kalian beristi'jal dengannya, yang kalian minta agar disegerakan datangnya. Rihun fiha azabun alim, yaitu itu adalah angin yang mengandung azab yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Yang mana angin ini menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Maka yang lebih sahih adalah ketika seseorang atau masyarakat melihat memang ya namanya angin itu busyra dan kabar gembira, tapi jangan terlalu senang sebagaimana senangnya orang-orang kafir ketika itu. Karena kita tidak tahu ini awan untuk apa. Namun ketika turun hujan, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma shayban nafi'a, ya Allah berikanlah shayba atau shayba, yaitu hujan yang bermanfaat. Karena sebagian hujan menjadi fitnah bagi banyak orang, menjadi musibah. Maka jadikan hujan ini bermanfaat. Ya, dan juga kita nisbatkan hujan ini kepada pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mutirna bifadlillah. Kita telah diberi hujan dengan keutamaan, dengan fadilah, kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini baru itsbatun ni'am ila Allah Azza wa Jalla, yaitu menetapkan kenikmatan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, adapun mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla, di antaranya yaitu menisbatkan nikmat ini kepada selain Allah, seperti berkata orang-orang musyrikin.
Mereka berkata, mutirna binaui kadza wa kadza. Kita telah diberi hujan dengan sebab bintang ini, bintang itu. Maka hujan ini dinisbatkan kepadanya, kepada bintang. Ya, atau kepada alam. Sekarang ini pujangga-pujangga juga mengganti nisbat kepada Allah Ta'ala dengan beberapa nisbatan yang itu berbahaya untuk akidah, yaitu seperti semesta. Ya, seperti semesta. Semesta telah mengizinkanku untuk sampai di tempat ini misalnya. Maka ini berpotensi syirik. Apa maksud dari semesta? Ya. Dia dapat nikmat sampai ke tempat tujuan, tapi dia menisbatkan nikmat tersebut kepada apa yang disebut sebagai semesta atau alam. Alam telah mengizinkanku untuk sampai di tempat ini. Hati-hati gitu. Apa maksud dari kalimat ini? Kenapa banyak dari orang pujangga, sastrawan yang untuk menyebut Allah itu kayak berat gitu. Ya. Dan untuk menisbatkan nikmat yang dia nikmati dinisbatkan kepada Allah itu kayak berat gitu, kayak seolah-olah itu tabu, aib. Sebagaimana sebagian orang sekuler, liberal untuk menyebut Allah dengan namanya Allah itu keberatan, lebih suka menyebut dengan Tuhan atau Yang Maha Esa. Ya. Bahkan ada seorang yang baca Rasulullah, kan ada singkatan sallallahu alaihi wasallam, sampai baca itu pun saking enggak pernahnya enggak bisa baca sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah selawatan mungkin. Ya. Bahkan ada juga yang membaca kalau ada singkatan Allah SWT ya, subhanahu wa ta'ala. Dibaca Allah Swat, enggak ngerti cara baca singkatan itu. Subhanallah. Karena memang lisannya keluh akan zikir. Hal-hal seperti apa membuat seseorang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan ketidakmudahan dan kesulitan untuk menisbatkan nikmat pada Allah, untuk mengucapkan doa-doa atau zikir yang itu adalah harian dari seorang muslim mestinya. Maka coba dilihat, dapat memiliki anak, memiliki kesehatan, namun tidak diidhafahkan, tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa aktsaruhumul kafirun. Dan kata Syekh Utsaimin, aktsarul arifin bi anna an-ni'mata min Allah al-kafirun. Kebanyakan orang-orang yang mengetahui bahwa nikmat itu dari Allah itu adalah orang-orang yang kufur. Mereka tahu, tapi mereka jahidun. Mereka mengingkari semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka tahu. Ya, tapi berapa banyak ya pengetahuan yang tidak bermanfaat. Pengetahuan yang tidak menjulurkan seseorang kepada iman yang bertambah atau amal yang saleh. Dan munasabat atau kesinambungan bab ini kepada tauhid, yaitu bahwasanya orang yang menisbatkan nikmat dari Allah kepada selain Allah, maka dia menjadikan adanya tandingan, syarik, sekutu dari segi rububiyah. Ya, seolah-olah ada penguasa selain Allah. Ada penguasa selain Allah. Itu pertama. Dari segi ini rububiyah, dari segi tauhid rububiyah ada kecacatan. Karena seperti menganggap adanya penguasa selain Allah Azza wa Jalla. Yang mana penguasa itu memberikan nikmat ini. Ya, yang mana orang itu memberikan nikmat ini, pihak itu memberikan nikmat ini, jin itu memberikan nikmat ini, dan seterusnya. Maka ini kecacatan di tauhid, kecacatan dalam bertauhid rububiyah. Itu di satu sisi. Di sisi lain, orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka tidak merealisasikan syukur kepada Allah Azza wa Jalla.
tidak merealisasikan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang menisbatkan nikmat kepada selain penciptanya yaitu Allah Azza wa Jalla, malah kepada makhluknya, maka orang ini tidak merealisasikan rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan syukur itu termasuk ibadah yang teragung. Ya. Syukur nikmat termasuk ibadah yang teragung. Dan meninggalkan syukur, tidak bersyukur, ini menunjukkan kurangnya tauhidnya, kurang tauhidnya. Tidak bersyukur pada Allah menunjukkan kurang tauhidnya, bahkan bisa saja tidak bertauhid. Karena di antara amalan yang merupakan tauhid uluhiyah adalah bersyukur pada Allah atas nikmatnya. Maka di sisi yang ini ada kecacatan dalam bertauhid uluhiyah, bertauhid ibadah. Berarti menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah itu ada probabilitas, ada kemungkinan cacat di segi bertauhid rububiyah, dan juga yang lebih pasti yaitu cacatnya di bertauhid uluhiyah atau ibadah. Ya. Dan orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah berarti dia berusaha menyempurnakan tauhid rububiyah dan juga menyempurnakan tauhid uluhiyah. Taib. Apakah bersyukur kepada Allah itu wajib? Apakah syukrul mun'im itu wajib? Yang sahih tentu wajib. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang beri kenikmatan itu hukumnya wajib. Baik bersyukur dari segi kalbu, bersyukur dari segi lisan, dan bersyukur dari segi anggota tubuh. Maka syukur itu ada 3 rukun. Yang pertama yaitu syukur di hati, kemudian syukur di lisan, dan kemudian syukur di anggota tubuh. Dan paling pangkal dari semua syukur adalah syukur di kalbu. Itu paling asasi. Karena syukur di lisan membutuhkan syukur di kalbu. Syukur di anggota tubuh membutuhkan syukur di kalbu. Maka syukur di lisan tanpa syukur di kalbu, maka ini dikhawatirkan syukur tidak ada artinya. Syukur yang tidak ada artinya. Karena hatinya sebenarnya enggak bersyukur. Banyak dari kita bilang alhamdulillah di lisan, tapi di kalbu itu tidak ada alhamdulillahnya. Begitu juga syukur di anggota tubuh, ya, baik dengan cara menulis atau melakukan suatu amalan, namun dalam kalbu itu tidak ada dasar syukurnya, maka ini juga dikhawatirkan tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Maka syukur paling terdasar itu di kalbu. Sebagaimana sabar paling dasar itu di kalbu. Dan sabar itu akan terlihat sabar itu di kalbu dan terlihat di lisan, juga terlihat di bagaimana anggota tubuhnya melakukan perbuatan. Maka masalah menisbatkan nikmat kepada penciptanya yaitu Allah Azza wa Jalla ini memiliki silah, memiliki ketersambungan yang kuat dengan tauhid rububiyah dan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Seseorang ketika dia memiliki ilmu misal tentang suatu zikir dan dia bersyukur mengetahui zikir itu, dia mulai menghafalnya dan dia rutin mengucapkannya di zikirnya dan doanya, maka ini adalah rasa syukur secara perbuatan. Dan ini adalah ibadah. Ya, kemudian dia nisbatkan apa yang dia ketahui dan hafalkan dari zikir itu, dia nisbatkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dia nisbatkan kepada dirinya sebagai ujub, tidak juga dia nisbatkan kepada selain Allah dari makhluk-makhluk sebagai bentuk kufur nikmat, tidak. Melainkan dia nisbatkan bahwasanya apa yang saya hafal ini min fadli Rabbi, dari keutamaan Rabb saya, dari Allah Azza wa Jalla. Adapun saya hanya berusaha ikhtiar dan Allah yang memudahkan semua ini.
Dan kalau nisbatkan ke guru, ya ini saya bisa hafal, ini guru saya mengajarkan saya dengan izin Allah. Jadi selalu ada nisbatan kepada Allah atas segala perkara nikmat yang dia miliki. Seseorang ketika sedikit-sedikit dinisbatkan kepada Allah dari nikmat, maka akan terasa bagi siapapun bahwasanya orang ini pandai bersyukur, rajin bersyukur. Dan sebaliknya ketika orang kering lisannya akan menisbatkan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwasanya orang ini kesulitan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak hadir di kalbunya rasa syukur dan keinginan untuk memakmurkan nikmat ini dengan rasa syukur. Karena kata Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kalian. Berarti syukur itu mengembangkan nikmat, memakmurkannya, menambahkannya. Namun tentu ayat la in syakartum la azidannakum ini enggak boleh disalahpahami dengan bahwasanya kalau kita bersyukur maka Allah pasti akan memberikan kita nikmat yang sama berlipat-lipat. Belum tentu. Karena lafal la in syakartum la azidannakum ini lebih global daripada itu. Jika kalian bersyukur maka aku pasti tambahkan buat kalian. Yang ditambahkan ini betul nikmat, tapi belum tentu nikmat yang sama persis dengan apa yang kita syukuri pada Allah Azza wa Jalla. Iya. Jangan disalahpahami ya bahwasanya nikmat ini harus berupa duplikat dari nikmat sebelumnya. Boleh jadi nikmat lainnya yang Allah Ta'ala berikan dan lebih afdal daripada nikmat sebelumnya. Kan begitu. Ketika seseorang diberi rizki, nikmat yaitu sebulan dia dapat gaji 5 juta. Kemudian dia berusaha bersyukur dari hati, lisan dan perbuatan. Maka dia menunggu kejutan 5 juta berikutnya. Karena kayak ditambah nih, kayak gaji saya ditambah nih. Belum tentu gajinya bertambah. Karena global yang Allah Ta'ala janjikan itu la'azidannakum, tidak ada objeknya di situ di ayat. Ya la'azidannakum, aku pasti tambahkan untuk kalian, dan tidak disebutkan di situ hal yang sama dengan nikmat yang kalian syukuri. Mungkin nikmat lain yang akan Allah Ta'ala berikan. La'azidannakum. Maka setelah 5 juta gajian misalnya, kemudian dia bersyukur, boleh jadi Allah Ta'ala memberikan padanya, yaitu apa? Ketenangan hati. Itu nikmat berikutnya. Yang mana ketenangan hati ini bisa jadi lebih afdal dan lebih tinggi tingkatan nikmatnya dibandingkan 5 juta per bulan. Coba sekarang kalau orang ada gaji 50 juta per bulan, namun hatinya tidak merasa nyaman, tidak ada rasa aman, kemana-mana takut, khawatir. Maka apalah artinya 50 juta per bulan dengan segala kekhawatiran? Dicabut darinya nikmat aman dan nyaman. Ya. Baik, kemudian bersyukur lagi setelah dapat kenyamanan hati. Bersyukur dengan kalbunya, dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya. Maka kemudian Allah Ta'ala berikan nikmat lainnya yang tambahan, yaitu berupa misalnya ilmu syar'i, berupa doa atau zikir yang merupakan penjagaan terhadap harta dia misalnya. Ya, iya. Misalnya kemudian setelah dia aman, setelah dia senang dengan hartanya, dia nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wariskan padanya suatu ilmu, kemudian di suatu kajian, misal dia mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu, yaitu misalnya Allahumma aslih li, apa? Dia kemudian mulai menghafal doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini doa, dan di dalam doa ini ada kalimat wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah keduniaan saya yang di dalamnya itu ada kehidupan saya sedang hidup di dunia ini, maka perbaikilah kehidupan saya. Dia hafal kemudian doa itu doa lebih afdol daripada 50 juta per bulan. Karena doa ini mengandung apa? Penjagaan keagamaan dia dalam bertasarruf dengan hartanya. Penjagaan harta dia yang mana harta perlu dijaga. Penjagaan akhirat dia yang mana boleh jadi seseorang dengan hartanya terjerumus di neraka. Maka Allah jaga dengan itu. Yang kadang-kadang lafal-lafal ini mungkin gratis, diremehkan banyak orang, tapi boleh jadi ini lebih afdal daripada dunia dan seisinya kalau seseorang mentadabburinya. Maka ditambah itu nikmatnya.
La in syakartum la azidannakum itu enggak boleh kita tafsirkan bahwasanya nikmat yang Allah tambahkan itu harus berupa duplikat nikmat sebelumnya. Enggak mesti. Antum bersyukur dengan istri satu, belum tentu antum dengan syukur itu kemudian ada duplikat istri kedua, belum tentu. Bahkan saya mati pun tetap aja satu. Ya kan? Saya bersyukur istri saya satu, loh masya Allah antum bersyukur, ya supaya saya ditambah lagi. Enggak, sampai mati pun bisa aja satu doang. Jadi enggak mesti langsung duplikat itu. Saya bersyukur punya anak 5. Alhamdulillah. Insya Allah nanti akan ada kelipatannya 5 lagi. Enggak, namanya ganjaran dari Allah itu bukan kita yang mengatur. Melainkan imbalan dari syukur tersebut berupa nikmat berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Bukan kita yang tentukan. Sama seperti misal seseorang ketika dia sedekah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan suatu kebaikan, dia akan mendapatkan 10 pahala kelipat gandaan. Itu bukan berarti kemudian kalau kita sedekah nominal 100.000, maka kita akan dapat 1 juta karena 10 kali lipat dari 100.000. Itu maknanya kita seperti men-setting, kita mengatur rezeki dong berarti. Berarti kita mengatur apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan. Sementara Allah itu yaf'alu ma yasha. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu terserah Allah mau melakukan apa, memberikan apa untuk kita. Ya. Nah, syukur ini mengembangkan nikmat. Tapi perkembangan nikmat tersebut tidak diatur oleh logika kita, tidak disetting oleh hasrat kita, melainkan itu semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita aja ketika minta sama Allah dengan suatu permintaan yang eksklusif, yang khusus, itu aja tentang pengabulannya itu terserah Allah kok. Dan juga kalau dikabulkan pun apakah persis dengan yang kita minta atau lebih atau kurang itu pun terserah Allah kok. Itu yang kita minta gitu loh. Apalagi yang enggak kita minta, kita cuma bersyukur Allah yang ngasih, maka lebih-lebih kalau kayak gitu, ya terserah Allah Azza wa Jalla bagaimana nikmat yang dikembangkan itu. Ya. Tapi kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Imam Mujahid sesuai dengan makna beliau dalam menafsirkan ayat tadi, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, yaitu huwa qaulur rajul, itu seperti perkataan seseorang, hadza mali warathtuhu an abai, ini adalah harta saya dapat warisannya dari nenek moyang saya. Ya, ini adalah harta saya mendapatkan ini dari nenek moyang saya, dari atas saya, dari orang tua saya. Dan Imam Mujahid ini salah satu ahli tafsir. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Idza ja'aka tafsiru an mujahidin fa hasbuka bih." Kalau ada datang tafsir ayat dari Imam Mujahid, maka cukup untukmu dengan tafsiran itu. Ini bukan berarti Imam Mujahid enggak pernah salah, bukan, tetapi menunjukkan bahwasanya di antara ahli tafsir yang sering yang terbaik, di antara yang terbaik adalah Imam Mujahid. Nah, dikatakan oleh beliau bahwasanya ini ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengetahui nikmat Allah tapi mereka mengingkari dengan cara menisbatkannya kepada selain Allah. Di antara tafsirannya adalah yaitu seseorang berkata, harta inilah harta saya, nisbatnya kepada saya. Ya. Saya dapatkan harta ini dari warisan nenek moyang saya. Ini disebutkan pada nenek moyang. Dinisbatkan pada nenek moyang. Zahir dari kalimat ini seolah-olah enggak masalah karena kalimat ini biasa aja ya, karena kita bilang ini uang saya, ini harta saya, itu biasa. Gitu loh. Biasa aja. Tetapi kalimat-kalimat yang kadang-kadang biasa secara uruf atau secara bahasa, itu kadang-kadang tersimpan di balik kalimat itu qalbu yang kufur. Ya, kadang-kadang di balik kalimat yang biasa, yang standar, yang biasa di bahasa manusia, tapi di balik itu ada kekufuran. Bisa jadi Allah lebih tahu. Ya. Nah, orang yang mengatakan ini harta saya, umumnya enggak masalah gitu loh, secara bahasa. Biasa. Secara bahasa enggak masalah, secara uruf enggak masalah. Saya dapat harta ini ya ada warisan nenek moyang, itu juga secara zahir enggak masalah. Tetapi maksud dari Mujahid di sini rahimahullah, yaitu orang ini yang mengatakan seperti ini dalam rangka apa? Tidak mau menisbatkan pemberian ini, nikmat ini dari Allah Azza wa Jalla.
Ya, dia dengan bangganya, dengan congkaknya dia menisbatkan ini sebagai hasil upaya atau jerih payahnya. Ya, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, siapa dulu gua gitu kayak gitu. Ya, diujub dengan dirinya. Atau dengan kesombongan kekeluargaannya. Ya iyalah keluarga saya dulu kaya ya, dan seterusnya. Ada kesombongan. Dan lupa bahwa ini adalah nikmat dan titipan. Sehingga dia tidak mau menisbatkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang ketika dia mendapatkan nikmat, kemudian dia menisbatkan nikmat itu pada dirinya atau pada pemberinya dari makhluk, dengan adanya kekufuran di kalbunya dan keengganan untuk menisbatkan ini pada Allah Azza wa Jalla, maka masuk dalam bab ini pencacatan terhadap tauhid. Tauhid uluhiyah terutama, yaitu kurangnya syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kurangnya syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalimat seperti itu, ya. Ya kita boleh bilang ini mobil saya. Kalau itu dalam rangka mengabarkan, tidak masalah. Tapi kan kadang-kadang ada yang dalam rangka sombong, ujub dan semisalnya. Maka ketahuilah sombong itu merupakan bagian dari kekufuran terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Menisbatkan apa yang menjadi nikmat buat dia kepada selain Allah, menisbatkan pada dirinya, ini karena hasil usaha, ini kehebatan saya dan seterusnya. Kemudian kata Aun bin Abdullah rahimahullah, yaquluna laula fulan lam yakun kadza. Seperti perkataan mereka, kalau bukan karena fulan enggak bisa nih kayak gini, ya. Kalau bukan karena antum, wah saya mah enggak bisa nih kayak gini. Ini karena antum nih, Masya Allah. Karena antum nih, saya jadi bisa begini dan begini. Perkataan ini seolah-olah juga perkataan biasa. Enggak ada maksud apa-apa. Tapi kan Allah lebih tahu tentang hati seseorang ketika mengatakan hal seperti ini. Apa maksudnya dia mengatakan hal seperti ini? Ya. Ya. Nah di sini ikhwas sekalian, masalah kalimat-kalimat ini ya. Yaitu menisbatkan suatu kebaikan atau nikmat kepada makhluk. Ya, seperti ini adalah punya saya, ini hasil dari ini saya, misalnya. Atau kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena fulan, wah ini nggak bisa. Ini kalau bukan karena DKM, kajian ini nggak bisa terselenggarakan. Nah ini seperti ini, ya harus dirinci, Ada tafsil, rincian yang perlu kita ketahui. Masalah lafal atau nikmat yang dinisbatkan kepada selain Allah, maka di sini kita perlu merincikan apa maksudnya. Ya, jika kita menisbatkan suatu nikmat kepada sebab, ya, yaitu berupa makhluk. Ya, misalnya, ya kalau saya nggak diajarin sama Pak Ustadz, saya nggak bakal ngerti. Nah ini kan kalimat yang menisbatkan ilmu ini nikmat melalui ustadz gitu. Wah dulu kalau kita dulu nggak diajarin matematika sama Pak Fulan, mungkin sekarang kita udah nggak tahu ilmu matematika. Saking Pak Fulan itu hebat dulu ngajarnya gitu. Ini kan ilmu matematika nikmat, dan nisbat nikmat ini kepada Pak Fulan yang dulu emang ngajarnya emang hebat gitu loh. Ya. Dan juga kepada donatur misalnya. Kita bilang ini masjid ini terbangun karena donatur ini. Ini kan nisbat nikmat masjid ini dinisbatkan kepada donatur. Maka kita rinci di sini. Kita rinci bahwasanya penisbatan kepada sebab selain Allah ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Kata Syekh Utsaimin, yang pertama, an yakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqa. Yang pertama, sebab itu tersembunyi dan tidak berefek sama sekali sebenarnya. Tidak ada efek sama sekali. Sebabnya sebab yang sifatnya khafi, tersembunyi, tidak zahir. Dan memang tidak berefek secara mutlak. Nggak ada efeknya sebenarnya. Udah gaib, tidak tampak sebabnya. Udah gitu sebenarnya nggak ada efek. Nggak ada efek dari itu. Seperti mengatakan, kalau bukan karena wali fulan, maka tidaklah ini akan terjadi.
Ya, kita tidak akan bisa dapat ini kalau bukan karena wali fulan. Jadi menisbatkan nikmat ini pada wali fulan. Menisbatkan nikmat ini pada wali fulan. Misalnya kita merasa, wah masya Allah ya, pagi ini hujan, ya hujan. Wah ini hujan, ini karena wali fulan nih. Ini karena wali fulan. Ya. Coba kira-kira ada nggak efeknya wali fulan yang telah mati itu terhadap hujan ini? Nggak ada efeknya. Nggak nyambung. Dan sebab, coba nyambungnya antara sebab ya, dengan musabab. Hujan itu akibat. Sebabnya adalah wali fulan. Apakah ada korelasi? Nggak ada. Dan apakah sebab ini khafi, wali fulan khafi atau zahir? Khafi karena sudah meninggal, tersembunyi, nggak ada, gaib, dan memang nggak ada huda khalas di dunia ini. Maka yang seperti ini bisa menjadi apa? Syirik besar. Syirik besar. Kenapa? Karena menganggap bahwasanya wali fulan ini memiliki tasarruf fil kaun, memiliki perilaku dan perbuatan terhadap kejadian semesta. Maka ini syirik akbar. Maka ini syirik akbar. Dan tasarruf di sini yaitu sikap atau perbuatan wali fulan sifatnya sirri khafi, yaitu tersembunyi, terselubung, tidak zahir. Maka ini seperti ini syirik besar. Ya. Orang yang menganggap misalnya biar aman kita harus kasih sesajen. Biar aman, dan keamanan itu adalah kenikmatan. Nah, kemudian kasih sesajen larung laut atau kasih sesajen sedekah bumi supaya daerah ini aman. Dengan adanya keyakinan bahwasanya keamanan di sini dijamin oleh wali-wali ini yang tidak kelihatan atau penghuni daerah ini yang tidak kelihatan. Maka ini sebab yang khafi, sebab yang tidak nyata, tersembunyi, gaib, dan pada hakikatnya tidak ada efek sebenarnya. Maka ini syirik besar. Dari segi rububiyah syirik besar karena menganggap ada penguasa selain Allah Azza wa Jalla, dan dari segi uluhiyah syirik besar karena dengan adanya sesajen ini berarti mempersembahkan suatu perbuatan kepada selain Allah yang gaib, kepada yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini syirik besar. Ya. Begitu. Dan ketika mendapatkan keamanan kampung, maka dengan sebab apa? Dengan sebab yaitu wali fulan atau jin fulan. Nah, dan ini yang diinginkan oleh syaitan sebenarnya. Kalau suatu daerah dikenal angker, banyak penampakannya, maka supaya aman taruh sesajen. Nanti ketika terjadi keamanan enggak ada lagi yang gentayangan, maka orang akan menisbatkan, ya iya, alhamdulillah, udah aman, enggak gentayangan. Keamanan ini karena apa? Karena sudah dijaga komplek atau daerah ini oleh pocong fulan misalnya. Pocong siapa namanya? Ya. Nama pocongnya misalnya siapa gitu. Maka ini tentu syirik besar karena khafi, gaib. Ya. Nah, ini kalau dinisbatkan nikmat ini kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kenyamanan, kedamaian dan penjagaan pantai dinisbatkan kepada Nyi Roro Kidul misalnya. Nah, ini juga syirik akbar. Sangat besar ini kesyirikannya. Karena itu syaitan dari kalangan jin, tidak kelihatan. Walaupun beberapa orang cerita ketika di laut tiba-tiba ada badai, terus ada kuda-kuda, dan kemudian ada Nyi Roro Kidul dan beserta pengawal pasukannya dan seterusnya itu. Orang-orang ditampakkan seperti itu karena mereka enggak zikir di lautan. Ya, kalau mereka zikir, ingat pada Allah Azza wa Jalla, maka pasti setan-setan itu enggak mau mengganggu mereka, insyaallah. Ya, itu cuma di daerah sana saja. Coba di Al-Quran enggak ada, di orang-orang Arab itu ketika berlayar enggak ada tuh. Ya, apa pasukan jin laut enggak. Itu karena orang-orang masih bisa
dimanfaatkan oleh mereka mindsetnya. Maka syaitan itu menginginkan agar nikmat keamanan itu dinisbatkan kepada mereka, dinisbatkan kepada mayit, bukan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga terjadilah syirik besar. Kemudian keadaan kedua, yaitu an yudhifahu ila sababin sahihin thabitin syar'an aw hissa. Menisbatkan suatu nikmat kepada sebab yang sah secara syar'i atau secara hissi, hissi ini secara logika atau scientific, ya, secara logika atau secara indra atau secara scientific, secara logika atau indra atau scientific, menisbatkan. Jadi yang kedua, menisbatkan nikmat kepada sebab yang sah secara syar'i atau secara hissi, secara syar'i atau secara hissi. Secara hissi itu ada 3 kemungkinan: logika, indra, atau scientific, yang terproof, yang terbuktikan. Tapi coba kalau misalnya menisbatkan nikmat kepada sebab yang sah secara syar'i, seperti apa? Misal antum mendapatkan ketenangan hati, alhamdulillah saya tenang banget karena tadi saya sholat. Ini sebab yang syar'i, sah, karena sholat, zikir menenangkan kalbu. Betul, ya, ini betul menenangkan kalbu. Itu, ya. Kemudian menisbatkan nikmat kepada sebab yang sah secara hissi. Ada 3 tadi apa? Logika, panca indera, dan scientific. Kalau secara logika apa? Gimana? Secara logika apa? Misalnya ada anak yang masya Allah dia memiliki ilmu yang baik, hafalan yang bagus, maka kita wah ini pasti nih karena gurunya ini bagus nih, ya kan? Logika enggak? Logika, ini anak nih masya Allah hafalannya bagus nih, ini pasti gurunya nih bagus nih. Jadi nikmat hafalan yang bagus dinisbatkan kepada guru pendidikan, bagaimana guru mendidiknya. Ini sah enggak secara logika? Sah secara logika. Orang-orang pun tahu kayak gitu. Ya kalau gurunya bahlul enggak bakal sebagus ini, gitu kan. Kalau gurunya bagus, baik, telaten, ulet, insyaallah jadinya nih maksudnya, masya Allah nih orang, anak ini. Itu sah. Atau menisbatkan nikmat kepada sebab yang sah secara hissi dari segi apa? Indra. Ya. Dari segi indra. Panca indra, dari penglihatan, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang disentuh. Apa contohnya? Apa contohnya? Enak banget ini. Oh, pantesan pakai lenca. Lenca apa? Bukan lenca apa? Kecombrang, sambal. Ini sambal enak banget, masya Allah. Nikmat, nikmat. Enak itu nikmat, kan? Sambal enak itu nikmat, kan? Maka dinisbatkan kenikmatan itu kepada apa yang kita rasakan dari kecombrang. Oh iya, kecombrang nih yang bikin nikmat. Kecombrang yang bikin nikmat. Ya, paham enggak, Pak? Wah, ini pantesan ada kecombrangnya. Ini yang bikin enak nih kecombrang nih. Antum ngomong gitu, kadang ngomong gitu, Pak. Apakah langsung syirik itu nanti kita bahas. Ya, itu dari segi apa? Hissi, yaitu dari segi hissi, dari segi indra. Pengecapan, apa yang antum lihat gitu kan. Apa yang antum rasakan. Kemudian menisbatkan nikmat kepada sebab yang sah secara hissi dari segi saintifik. Dari segi saintifik. Oh, udah sembuh ya, Pak? Udah ya. Kemarin pusing-pusing ya. Sekarang udah masih pusing, Pak? Enggak. Oh, alhamdulillah.
Kok bisa antum pusing sebabnya? Kok bisa sembuh Pak? Apa sebabnya? Ya iya saya minum obat ini gitu kan. Nah obat ini secara saintifik memang terbukti dengan izin Allah menyembuhkan apa? Menyembuhkan penyakit sakit kepala dan semisalnya. Maka ini gimana? Gimana hukumnya? Ini harus tahu coba. Kaidahnya berarti yang kedua, menisbatkan nikmat nikmat kepada sebab yang sah secara syar'i atau sah secara hissi, baik itu logika, kemudian indra dan saintifik, maka hal ini boleh dengan syarat. Hal ini boleh dengan syarat, yaitu dua hal. Syarat pertama, tidak meyakini bahwasanya sebab itu berefek secara zat. Berefek dengan sendirinya secara zat. Tidak meyakini bahwasanya sebab tersebut berefek dengan sendirinya. Itu syarat pertama. Apa maksudnya dengan sendirinya? Yaitu masalah kecombrang tadi. Ya. Sambal kecombrang. Enak banget ini. Ini kecombrang nih yang bikin enak, ya kan? Berarti kan menisbatkan enaknya sambal kepada sebabnya itu kecombrang, dan itu secara hissi dari lidah. Apakah kita meyakini kecombranglah secara zat dia bertugas mengenakan sambal ini? Kecombrang benda mati, gitu. Ya. Jadi kita enggak meyakini kecombrang sebagai sebab, ya, yang berefek secara zat. Dari zatnya dia itu bekerja dengan sendirinya, enggak. Ya, itu lihat kajian tauhid nyambungnya kecombrang, Masya Allah. Ntar pulang antum suruh bini antum, minta bini antum tolong bikinin sambal kecombrang, ya, gitu. Nah, kemudian misal istri antum punya skill, ya, untuk bikin sambal matah bisa, kecombrang bisa, dan sambal semuanya, sambal terasi bisa semua. Nah, tolong bikinin sambal, ya. Kemudian ada yang bertamu, makan juga dan nikmati sambal dari buatan istri antum. Enak banget ini sambal, enak gak? Enak gak? Enak. Ini enak soalnya yang bikin istri saya, gitu misalnya. Pakar dia soal persambelan, makanya suka pedes kalimatnya, gitu misalnya. Maka pakar dia. Maka nikmat sambal-sambal ini dinisbatkan kepada makernya, yaitu istri misalnya. Maka di sini logika main, ya kan? Karena ada pembuatnya yaitu istri. Dan terbukti secara logis memang dan secara tradisi memang dia sudah dikenal sebagai orang yang pintar bikin sambal. Taib. Maka apakah kita boleh seperti ini mengatakan? Boleh, tapi dengan syarat yang pertama apa? Tidak meyakini bahwa si istri ini secara zat independen memberikan efek, gitu loh. Melainkan syarat kedua, yaitu tidak melupakan Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan ini semua. Itu syarat kedua. Jadi syarat pertama dan kedua ini berkaitan erat, tidak terpisahkan. Antum enggak boleh menganggap ada suatu sebab di dunia ini dari makhluk menyebabkan sesuatu secara zat tanpa takdir Allah, melainkan harus ingat bahwasanya ini semua dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Gitu. Ya. Bahkan sampai pun amal soleh yang antum lakukan berefek pada qalbu antum, itu bukan amal soleh secara zat, melainkan Allah Ta'ala yang menjadikannya sebab supaya antum bisa lebih tenang. Ketika ada orang kesurupan, kemudian antum bacakan ruqyah, bacakan ayat kursi, langsung bergejolak dia, muntah-muntah, keluar darah, kemudian keluar benda-benda, ya, senjata tajam lagi, biasanya paku, jarum, ya, dan seterusnya, kalung, keluar semua, cincin, benda berharga itu bagus itu, kalau itu bisa dijual itu. Nah, keluar semua itu. Sekarang apakah bacaan antum itu berefek secara zat? Apakah bacaan antum sebab? Sebab syar'i akan bergejolaknya dia dan syaitannya, gitu loh. Sebab syar'i karena ruqyah. Allah jadikan itu sebagai sebab pengusiran syaitan.
Betul, ini syar'i. Tetapi apakah pembacaan antum secara zat independen, dia yang berkuasa untuk melakukan itu? Enggak, melainkan Allah yang mentakdirkan ini sebagai sebab keluarnya syaitan dan keluarnya benda-benda itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Begitu. Nah, kemudian setelah selesai diruqyah, selesai, apa kata pasien antum? Lega gitu. Ya. Alhamdulillah. Beneran enggak kerasa? Beneran. Alhamdulillah. Masya Allah antum ngeruqyah, Masya Allah ya, bacaan antum Masya Allah ya. Ya, ini menisbatkan nikmat kelegaan ini dengan sebab bacaan yang bagus ini gitu misalnya. Itu boleh selama apa? Tidak boleh meyakini bacaan ini secara independen berpengaruh, melainkan harus meyakini ada keyakinan Allah lah yang menjadikan bacaan ini sebagai sebab pengaruh untuk kelegaan ini. Gimana bisa dipahami yang kedua ya? Begitu. Kemudian yang ketiga, an yudhifahu ila sababin zahirin lakin lam yathbut kaunuhu sababan la syar'an wala hissa. Yang ketiga ini menisbatkan nikmat kepada sebab yang tampak, sebab yang zahir. Beda kalau yang pertama tadi kan sebab yang khafi, yang tidak tampak seperti wali fulan, mayit fulan, orang gaib fulan, jin fulan, ini enggak tampak. Tapi yang ketiga ini menisbatkan suatu nikmat kepada sebab yang tampak, tetapi ini tidak sah dijadikan sebagai sebab, baik secara syar'i maupun secara hissi. Ya, ini penting sekali untuk ketika antum menguasai tiga klasifikasi ini, antum paham kalimat, antum paham tauhid insyaallah. Jadi yang ketiga ini menisbatkan suatu nikmat kepada sebab yang tampak, sebab yang zahir. Namun sebab ini tidak sah sebagai sebab. Namun hal ini tidak sah sebagai sebab baik secara syar'i maupun secara hissi. Secara syar'i ini enggak bisa jadi sebab. Ini bukan sebab. Secara hissi baik secara logika enggak masuk logika. Secara indrawi enggak masuk ke panca indera. Dan secara saintifik enggak kena. Ya, enggak kena. Contoh, ya, gentayangan, roh gentayangan, gara-gara pas jenazah lagi berbaring dilewatin sama kucing. Ini khurafat yang ada di tahun 70-an, 80-an, 90-an dulu. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Iya. Kalau sekarang jadi konten YouTube jadinya. Nah misalnya ini jenazah kan lagi orang pada ngelayat gitu kan, takziah atau apa. Jenazah kan berbaring tuh. Dijaga sama orang-orang jangan sampai ada kucing lewat. Karena kalau ada kucing lewat, maksudnya ngelompatin jenazah. Karena kucing lewat nanti bakal gentayangan tuh jenazah. Ya. Gimana Pak? Pernah dengar gak khurafat kayak gini Pak? Dulu, tapi ini dulu. Ya. Maka terjadi di kampung, maka kemudian kucing pun lewat. Ya, mungkin kucing pengen menguji iman orang-orang ini gitu kan. Lewat kucing, pengen pengen tahu. Ini khurafat baru lagi nih ya. Lewat kucing itu, melompati si mayit. Setan itu yang mereka tahu uruf dan mindset orang-orang lokal itu akhirnya mempermainkan mereka. Apalagi jin korinnya itu. Ya, akhirnya kemudian setelah dikubur gentayangan dong. Malamnya gentayangan di pos ronda karena ini mayit dulu suka ngeronda ya. Ya, jadi para ahli ronda yang harusnya ngejaga malah ketakutan karena mantan sahib mereka terlihat ya. Mereka melihat mantan akhirnya kemudian, ketakutan, si fulan bangkit dari kubur gitu. Ya. Kalau ini bukan nikmat, apa nikmatnya coba? Ada gentayangan enggak nikmat ini. Tapi kan mereka menisbatkan ini kepada sesuatu, ya. Wah, ini pasti ini gara-gara pas lagi berbaring mayitnya dilangkahin kucing. Coba ada enggak dalilnya kayak gitu? Enggak ada. Menisbatkan suatu kejadian dengan sebab yang zahir. Sebab yang zahir tapi enggak sah sebagai sebab. Zahirnya apa? Yaitu orang-orang melihat ketika dia masih berbaring mayit ini
dilangkahin kucing, dilompatin kucing. Ini kan zahir kelihatan. Ya. Sebabnya zahir. Klaim mereka ini adalah hal yang zahir, tampak gitu loh, tampak kucing lewat gitu loh. Tapi lewatnya kucing di atas mayit itu secara syar'i itu enggak ada dalilnya. Secara logika juga enggak masuk. Coba pakai akal lah, pakai akal yang benar dan otaknya dipasang sedikit lah. Itu apa korelasi antara kucing ngelangkahin mayit sama gentayangan tuh mayit gitu loh. Dan kenapa harusnya kan kalau udah habis dilangkahin mayit enggak terima misalnya, ya udah bangun aja tuh mayit. Udah hidup aja lagi. Omelin tuh kucing. Kenapa enggak gentayangannya pas udah dikubur gitu loh. Itu logika enggak masuk. Kemudian secara itu indra ini juga enggak ada kaitannya. Walaupun kelihatan gentayangan atau apa, tapi ini enggak ada kaitannya. Kemudian yang secara saintifik. Ketawa saintis. Apaan sih urusan saya bukan kayak gini deh kata saintis. Urusan saya cairan kimia, fisika, itu enggak ada masuk. Maka semua hal kejadian, baik nikmat atau musibah, kalau dinisbatkan kepada sebab yang bukan sebab, maka ini menjadi apa? Syirik. Segala tatayur itu syirik. Nikmat yang didapat, itu tatayur kan nasib sial, keburukan ya. Tapi kalau nikmat yang didapat kemudian dinisbatkan kepada sesuatu yang memang tampak namun ini enggak bisa menjadi sebab, maka ini juga bisa menjadi apa? Syirik. Bisa menjadi syirik. Ya. Tapi ini syiriknya syirik asghar. Umumnya syirik asghar. Bisa enggak menjadi syirik besar? Bisa. Tatayur itu bisa syirik asghar, bisa syirik besar. Ya, kayak misalnya ngelihat burung hantu atau mendengar suara burung hantu. Wah, bakal apes nih. Syirik asghar. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya burung hantu itu memang dia punya andil terhadap nasib dan dia bisa mengatur nasib orang, wah ini syirik akbar kalau ini mah. Ini syirik akbar. Gitu. Ke pantai enggak boleh pakai baju hijau. Kenapa? Takutnya pamali. Coba. Ke pantai enggak boleh pakai baju hijau apalagi hijau cerah. Kalau hijau loreng masih boleh, tapi hijau cerah jangan. Karena asli kan supaya enggak saru ya, supaya enggak saru sama air laut. Tapi ini jangan. Supaya takutnya nanti tenggelam kalau misalnya itu atau bakal terseret ke laut. Pamali lah gitu intinya. Ini bisa syirik asghar. Tetapi kalau dinisbatkan ini nanti kalau misalnya pakai baju hijau, tuh penunggu pantai tersaingi, dia juga pakai kemben hijau. Siapa? Nyi Roro Kidul. Pakai kemben hijau, antum jangan pakai baju hijau. Ntar takutnya dikira sama dia anaknya dia lagi gitu kan. Kalau udah kayak gini udah konslet. Kok kayak ini mah udah jeglek ini listriknya. Ini udah enggak bener. Kok apaan coba? Nanti kamu diculik loh sama Nyi Roro Kidul. Pak, coba lah Pak. Aduh Pak, 2023 loh sekarang Pak gitu kan. Masih aja pikir kayak gitu. Enggak, ini beneran kejadian dan seterusnya. Maka keyakinan seperti ini adanya jin laut yang bisa bertasarruf, kemudian bisa nyulik, kemudian bisa menguasai orang ini, maka ini bisa menjadi apa? Syirik besar. Begitu ya jemaah sekalian. Jadi 3 klasifikasi tadi tentang nikmat itu perlu kita hafal, perhatikan ya supaya kalimat kita itu benar. Gitu loh. Jadi boleh kita mengatakan, wah ini masakan ibu saya, emang ibu saya pintar masak, masya Allah, gitu kan. Dinisbatkan nikmat ini pada ibu kita yang secara logika dan uruf memang sudah pandai masak. Boleh itu selama apa? Kita tidak meyakini ibu kita secara independen bisa melakukan itu, melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla, maka itu boleh. Ya begitu, wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.